La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'dah. Dalam kesempatan yang begini, mari kita sejenak menjadikan puji dan syukur Alhamdulillahi Robbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi hari ini kita karena di sini adalah senangnya singkat, padat ya. Kita langsung saja to the point ya. Kita akan tanya dulu ya. Di dunia ini kita dikenal apa yang disebut dengan ahli tasawuf ya. Ada ahli tasawuf. Apakah sama ini ahli tasawuf dengan ashabus suhuf di zaman Rasulullah SAW? Sama tidak, Pak Dadang? Pak Dadang nih, baik. Mari kita ungkap saja ya. Di sini ada ashabus suhuf ya. Nanti dengan ahli tasawuf itu bagaimana perbedaannya? Ashabus suhuf itu adalah asal kata dari kata as-supah. Ashabus supah yaitu serambi Masjid Nabawi. Di mana di serambi Nabawi itu adalah ada beberapa banyak kelompok yaitu kelompok suhuf ya yang sebatang kara itu ya, yang hidupnya memprihatinkan. Ada yang bawa pakaian hanya satu yang dipakai saja, bahkan ada yang bawa yang dikelilingkan kain itu sangat memprihatinkan pada waktu itu, pada awal pertama, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, awas, wala tardil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ihsani wa yuriduna wajhah. Malaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ini artinya pada waktu dan janganlah engkau Muhammad usir mereka yang menyeru atau berdoa kepada Allah siang dan malam karena menginginkan keriduannya. Rezeki mereka tidak ada dalam hitunganmu dan juga mereka tidak menanggungmu sama sekali. Jika engkau mengusir mereka, kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang dolim. Nah, dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW akhirnya membuat serambi muka itu di sebagian rupa, sehingga dibuatkan semacam kobong ya. Di situ tempat mencari ilmu, tempat berzikir dan beribadah. Nah, keseharian mereka adalah ibadah, berzikir, dan mencari ilmu. Dan jika diperlukan oleh Rasulullah untuk berjihad di medan perang. Dan sedikit ashabus supah pada waktu itu yang gugur di medan perang. Jadi kesehariannya itu seperti itu. Mereka ibadah, bahkan berzikir, mencari ilmu, dan bahkan berjuang. Kemudian makan mereka dalam kesehariannya menunggu dan bergantung kepada pemberian Rasulullah SAW. Coba santri ya pada zaman oleh Rasulullah diberi makan ya, kemudian terkadang mereka harus mengganjal perut dengan batu, sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah melakukannya.
Jika malam tiba, Rasulullah SAW kadang-kala menyiarkan kepada para penduduk, ya, para sahabat, ya, di luar Masjid Nabawi, siapa yang punya makanan cukup 2 orang, maka ambillah 3 orang, bawalah 3 orang dari ashabus suf itu. Kemudian yang punya makan 3 orang, ambillah 4 orang, menganjurkan. Kemudian 5 orang, ambillah, kalau 4 orang ambil 5 orang, kalau 5 orang ambil 6 orang. Sesungguhnya Abu Bakar membawa 3 orang dan Rasulullah SAW 10 orang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menganjurkan Rasulullah SAW untuk berinfak kepada para sahabatnya, dan ternyata sesuai dengan ayat tadi, yaitu engkau tidak akan menanggung makanan. Jadi begitu makan, ya, padahal yang di para sahabat, ya, yang membawa itu cukup 2 orang, setelah mengundang mereka 3 orang, makanannya malah kok tidak habis-habis gitu, ya, tidak habis-habis. Makanya berlomba-lomba pada waktu itu, ya, ada yang walaupun cukup 2 orang ambil 3 orang, 3 orang, 4 orang dan sebagainya, karena terasa kok barokahnya itu. Karena di sini, ya, keberkahan makanan, ya, itu ada pada banyak tangan, gitu kan. Jadi banyak tangan yang memakan semakin barokah, gitu ya. Apa sih barokah itu? Barokah, Pak Adadang, Pak, barokah. Barokah itu sedikit tapi cukup. Dan seperti ibaratkan sumur, ya, sumur tidak penuh, ya, tapi diambil dah habis-habis. Itu adalah barokah. Ya, juga makanan yang barokah itu seperti itu. Nah, kemudian di sini Abu Syufah, Ashabus Syufah adalah santri dari Rasulullah SAW dan menginap di Serambi Mekah, di emperan masjid, ya, Madinah. Sehingga dari pesantren-pesantren ini, ya, itu adalah melahirkan ulama-ulama, ya, sahabat yang cukup tersohor. Contohnya seperti Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah yang tercatat sebagai perawi hadis terbanyak, yaitu 1000 hadis lebih. Itu Abu Hurairah, yang tadinya juga adalah ashabus suhuf. Kemudian Hujaifah, kemudian Al-Yaman sebagai pengeliksi hadis tentang fitnah akhir zaman. Abu Dzar Al-Ghifari yang menjadi ikon kaum sufi, ya. Kaum sufi ini ikonnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Al-Ghifari. Nah, jadi kalau nah, ini ada lagi, ya, kritik tajam pada penguasa yang mulai terbuai dengan kekuasaan, dan juga masyarakat yang mulai terpesona dengan pengubahan dunia. Itu adalah yang mengkritik. Kemudian kegiatan mereka, ya, pada waktu itu, yaitu di malam hari adalah puasa, di malam hari adalah ibadah, yaitu, kemudian siang hari berpuasa, mempelajari ilmu dan pergi ke medan perang kalau dibutuhkan. Jadi mayoritas ashabus suhuf pada waktu itu adalah juga syahid di medan perang. Jadi tidak benar jika kaum sufi masa kini hanya habiskan waktunya dalam mihrab tanpa belajar ilmu
dan berjihad. Berjihad itu ya mencari nafkah, itu berjihad bisa secara umum ya, bisa secara umum. Jadi di sini adalah sahabat sufi yang kita kenal ini yang zaman Rasulullah itu berada pada beberapa tahun ya, sehingga setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah pada Khalifah Utsman dibubarkan, maksudnya ya disuruh untuk berjihad keluar daerah, seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam dengan jika dulu ada Utsmaniyah ya, Utsmaniyah itu yaitu ide daripada Khalifah Utsman untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia termasuk Spanyol, yaitu dengan pada waktu itu negara Islam, tetapi itu beberapa tahun ya menjadi negara Islam, tapi kemudian ada perangan gap ya, sehingga sekarang itu sudah tidak negara Islam lagi. Dan itulah mungkin sejarah singkat tentang Ashabus Suffah pada zaman Rasulullah SAW, dan hikmahnya bagi sekarang adalah di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah agama Islam itu menyebar, karena pada zaman Utsman bin Affan itu jumlahnya sudah mencapai 400 orang lebih, yaitu ya itu disebar ke seluruh dunia. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya walaupun sedikit. Aku lughada astaghfirullahaladzim, yang benar adalah dari Allah dan selainnya dari saya sendiri. Aku lughada astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.